Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan dalam keadaan semangat untuk belajar, terutama yang sekarang belajar bahasa Arab. Sebelum kita bersama-sama belajar bahasa Arab, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, silakan dibuka buku pelajaran bahasa Arabnya halaman 29. Latihan 3 ya. Latihan 3. Di sini perintahnya adalah uktub anwa' al-mihani fil qiraati sabiqati munasibatan bimakanil amali al-madhkur. Sebutkan macam-macam profesi yang ada dalam bacaan di atas sesuai dengan tempat kerjanya ya. Nah, nomor 1, al-mihnatu artinya profesi atau pekerjaan ya. Kemudian makanul amali artinya tempat bekerja ya. Jadi tempat pekerjaannya atau tempat bekerja itu di mana. Nah, mazru'atun di sini ya. Mazru'atun artinya sawah. Mazru'atun sawah. Nah, silakan bisa ditulis di sini ya, di sampingnya nih supaya ingat. Mazru'atun sawah, kemudian madrasatun sekolah, diwanun kantor, bahrun laut, kemudian sayyaratun mobil, kemudian suqun pasar, kemudian motorun bandara. Nah, kemudian profesi yang sesuai di tempatnya itu apa saja ya anak-anak? Kita langsung nomor 1 ya, contohnya mazru'atun yang artinya sawah, berarti pekerjaan seseorang yang mengharap sawah itu apa? Fallahun ya. Jawabannya adalah fallahun. Nah, kita tulis ya, jawabannya adalah fallahun. Kayak gini ya. Fallahun. Nah, kemudian berikutnya nomor 2, madrasatun sekolah. Nah, siapa yang ada di sekolah? Nah, termasuk diantaranya guru. Guru itu apa bahasa Arabnya? Guru bahasa Arabnya adalah ustazun. Ya, ustazun atau juga mudarrisun ya. Nah, ini artinya guru. Nah, kemudian nomor 3, diwanun. Apa di sini nih? Profesi atau pekerjaan yang bekerja di kantor. Kita lihat ya. Yang bekerja di kantor itu adalah karyawan kantor ya, atau pegawai. Bisa ditulis muwazzafun. Muwazzafun ini artinya
karyawan kantor ya atau pegawai. Laki-laki. Nah, kalau yang perempuan tinggal ditambahkan tun ya. Muwazzafatun. Ini karyawati. Nah, kemudian berikutnya bahrun. Bahrun itu yang ada di laut anak-anak ya. Yang ada di laut itu adalah nelayan. Soyadun. Nelayan ya. Nah, silakan ini juga bisa langsung ditulis. Nah, kemudian berikutnya sayyaratun. Yang menggunakan mobil itu siapa? Yang menggunakan mobil adalah sa'iqun, sopir ya. Nah, kemudian berikutnya sukun, yang ada di pasar itu para pedagang ya. Nah, para pedagang itu apa bahasa Arabnya? Para pedagang tajirun. Nah, tajirun ya. Tajirun itu pedagang atau bai'un, penjual. Nah, terus jawabannya apa? Tajirun saja ya. Nah, kemudian berikutnya motorun, yang ada di bandara itu siapa? Toyarun. Ya, toyarun itu artinya pilot. Toyarun. Nah, ini pilot. Nah, kemudian setelah ini sudah dijawab ya di titik-titik semua, maka melanjutkan di halaman berikutnya ya. Maktabul Baridi. Nah, ini Maktabul Baridi ya. Kantor pos. Nah, berarti di sini apa? Tukang pos. Kita tulis tukang pos itu. Sa'iyul baridi. Nah, tukang pos. Nah, kemudian dukanun, toko. Nah, berarti kalau toko di situ ada penjual ya. Berarti jawabannya adalah bai'un. Bai'un, penjual. Kemudian mustasfa yang terakhir rumah sakit. Berarti jawabannya apa? Tobibun, yang ada di rumah sakit itu adalah dokter. Ya, atau mumarridotun. Atau mumarridotun ya. Mumarridotun, perawat. Nah, kemudian berikutnya pada halaman 30 anak-anak, perhatikan ya. Al-mihnatu, ungkapan tentang profesi. Berikut ini kita akan mempelajari ungkapan tentang profesi al-mihnatu dengan menggunakan kata ganti atau domir atau kata tunjuk, isim isyarah, dengan pola isim isyarah atau domir ditambah mihnatun, profesi. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Nomor 1, hadza, ini, syurtiun, seorang polisi. Nah, karena syurtiun itu adalah seorang polisi mudzakkar yang berjenis laki-laki, maka menggunakan hadza, isim isyarahnya ya hadza.
Nah, nomor 2, hadihi, ini sama artinya ini, tetapi karena fallahatun ini artinya adalah seorang petani dan petaninya itu perempuan, fallahatun. Kalau petaninya laki-laki, fallahun, maka di sini menggunakan hadza. Ini seorang petani. Nah, yang dimaksud seorang petani di sini adalah petaninya perempuan, ibu-ibu. Nomor 3, zalika tajirun, itu seorang pedagang. Ya, menggunakan zalika tajirun. Yang penting kalau tidak ada ta marbuto atau tun, maka di sini menggunakan zalika atau hadza. Tilka khadimatun, tilka itu khadimatun seorang pelayan, pelayan perempuan karena ada tun muannas ya. Ana sa'iqun, ana saya, sa'iqun seorang supir ya. Anta, nah anta ini kamu, laki-laki, sohafiyun seorang wartawan. Kalau wartawati sohafiyatun ya, ini menggunakan anti. Anti tobibatun, kamunya ini kamu perempuan. Tobibatun seorang dokter, berarti di sini adalah dokter perempuan. Huwa toyyarun, huwa dia, toyyarun seorang pilot, pilot laki-laki. Hiya, dia, khayyatatun seorang penjahit. Nah, kalau di sini menggunakan huwa, maka di sini bukan khayyatatun ya, tetapi khayyatun. Ya, seorang penjahit. Huwa khayyatun seorang penjahit, berarti dianya adalah laki-laki. Nah, kemudian contoh berikutnya ya, penjelasan berikutnya nih. Di halaman 31. Jika hendak menanyakan pekerjaan seseorang, pola kalimat yang digunakan adalah ma ditambah isim isyarah atau domir. Contoh penggunaan adalah sebagai berikut. Ma huwa, siapa dia? Ma apa? Huwa dia. Atau kalau dalam hal ini ma menjadi siapa? Ma huwa, siapa dia? Huwa fallahun, dia seorang petani. Huwa dia fallahun, seorang petani. Nah, yang dimaksud ma adalah ini. Isim isaronya adalah huwa. Domirnya ya, domir kata ganti menggunakan huwa ya. Ma ditambah isim isaro atau domir. Ma-nya ini isim isaronya zalika ya. Nah, kemudian domirnya huwa. Maksudnya ma bisa menggunakan isim isaro zalika atau tilka atau hadza atau hadhihi. Nah, kemudian selain isim isaro bisa menggunakan domir. Nah, contoh misalkan ma dengan isim isaro, ma zalika. Siapa itu? Zalika syurtiun, itu seorang polisi. Menggunakan ma dengan isim isaro juga, ma tilka, siapa itu? Tilka tajirotun, itu seorang pedagang. Ma ditambah dengan domir, ma huwa, siapa dia? Huwa falahun, dia seorang petani. Ma ditambah dengan domir, ma hiya, siapa dia? Hiya fallahatun, dia seorang petani, petani perempuan ya. Nah, jadi ma huwa, ma hiya, ma zalika, ma tilka. Ma di sini diartikan siapa ya anak-anak. Nah, kemudian berikutnya, adapun untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang, pola kalimat yang digunakan adalah hal ditambah isim isaro atau ditambah domir, kemudian ditambah pekerjaannya. Contoh ya, nomor 1. Hal, masukkan di sini, apakah? Kemudian ditambah isim isyaro atau domir. Nah, kalau di sini ditambah domir huwa, kemudian ditambah pekerjaannya bai'un, seorang penjual. Hal huwa bai'un, apakah dia seorang penjual? Naam, ya, huwa bai'un, dia seorang penjual. Nomor 2, hal ditambah domir hiya ditambah pekerjaan muhandisatun, arsitek. Hal hiya muhandisatun, apakah dia seorang arsitek? La, bukan. Hiya tabibatun, hiya dia. Tabibatun seorang dokter. Di sini dokter perempuan ya. Nomor 3, hal ditambah isim isaro hadza ditambah mihnatun, profesinya adalah di sini pelaut ya. Hal hadza baharun, apakah ini seorang pelaut?
Naam. Ya, hadza baharun. Ini seorang pelaut. Nomor 4. Hal, kemudian ditambah isim isyarah hadhihi, kemudian ditambah pekerjaannya, tilmizatun, seorang murid yang ada di sekolah. Hal hadhi tilmizatun, apakah ini seorang murid? Hal, apakah hadhi ini tilmizatun, seorang murid? La, bukan. Bal, tetapi hadhihi ini ustazatun, seorang ustazah atau seorang guru, guru perempuan ya anak-anak. Nah, silakan bisa dibaca berulang-ulang ya supaya lebih paham. Nah, kemudian di sini latihan 4-nya ya, Nak. Apa Pak perintahnya, Pak? Uktub su'alan likulli jawabin fima ya'ti. Buatlah pertanyaan dari jawaban berikut. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Na'am dzalika tabibun. Berarti di sini apa nih nomor satunya? Berarti di sini kan na'am, ya, dzalika tabibun. Kita tulis bersama-sama ya, anak-anak. Nomor 1. Kalau pertanyaannya, kalau jawabannya adalah na'am dzalika tabibun, berarti pertanyaannya adalah hal dzalika tabibun, hal dzalika tabibun. Ya, apakah itu dokter? Maka jawabannya adalah na'am dzalika tabibun. Oke. Kemudian nomor 2 ya. Huwa khadimun. Di sini nih. Dia seorang pelayan. Dia seorang pelayan. Berarti apa di sini nomor 2-nya? Nomor 2-nya adalah man huwa atau ma huwa. Nomor 2 ya. Ma huwa. Siapa dia? Nah, ini nomor 2 ya. Ma huwa, siapa dia? Ma huwa, siapa dia? Ini kurang jelas ya kalau di sini. Ini nomor 2 ya. Ma huwa, siapa dia? Nah, siapa dia? Ini nomor 2. Nah, kemudian nomor 3 ya. Di situ ada jawabannya ana muhandisun, artinya saya seorang arsitek. Ya, saya seorang arsitek. Berarti apa pertanyaannya? Man anta. Pertanyaannya adalah man anta. Siapa kamu? Man anta. Ya, siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Maka jawabannya adalah ana muhandisun, saya seorang arsitek. Nah, kemudian berikutnya nomor 4. La bal tilka khayyatatun, tidak, tetapi itu penjahit. Nah, berarti bisa ditulis nomor 4 pertanyaannya adalah sebagai berikut. Hal, apakah itu falahun, falahatun, ya. Apakah itu penjahit? Apakah itu petani? Nah, ulangi ya, kurang jelas nih tulisannya. Hal tilka, apakah itu falahatun, seorang petani? Nah, maka jawabannya la, tidak. Bal tilka khayyatatun, tetapi itu penjahit. Ya. Nah, itu nomor 4. Nah, kemudian nomor 5 ya. Tilka muhandisatun, itu arsitek. Nah, apa jawabannya di sini? Pertanyaannya maksudnya ya. Matilka, siapa itu?
matilka. Nah, ini untuk nomor 5 ya. Matilka, siapa itu? Nah, kemudian untuk nomor 6, hadza amilun. Ya, ma hadza. Pertanyaannya adalah ma hadza. Siapa ini? Maka jawabannya adalah hadza amilun. Ya, ini pekerja. Hadza amilun, ini pekerja. Nah, ini nomor 6 untuk mengisi titik-titik. Nomor 6 ya, ma hadza amilun. Siapa ini? Hadza amilun, ini pekerja. Nah, kemudian nomor 7 ya, anak-anak, nomor 7. La huwa jundiyun. Tidak, dia jundiyun, tentara. Nah, berarti di sini apa? Apakah dia tobibun? Ya. Bahasa Arabnya apa? Hal huwa tobibun. Apakah dia tobibun? La huwa jundiyun. Bukan, dia tentara. Oke. Nah, maka kita tulis ya nomor 7 ya. Jawabannya adalah di sini kan bukan, dia tentara. Berarti pertanyaannya, apakah dia dokter? Bukan, dia tentara. Hal huwa tabibun. Ya. Kita tulis. Hal huwa tabibun. Nah, ini apakah dia dokter? Kemudian tadi jawabannya la huwa jundiyun, bukan, dia tentara. Oke. Nah, kemudian berikutnya nomor 8 ya, ana sohafiyatun. Saya wartawati, ya, wartawan perempuan. Berarti man anti, yang ditulis adalah man anti. Man anti, siapa kamu? Nah, anti ini ditunjukkan kepada kamu perempuan. Maka jawabannya adalah ana sohafiyatun, saya wartawati. Kemudian nomor 9. Di sini jawabannya adalah na'am hadhihi thalibatun. Ini seorang siswi. Ya, berarti apa? Hal hadhihi fallahatun, boleh, atau hal hadhihi muhandisatun, boleh. Nah, kita tulis hal hadhihi muhandisatun ya, nomor 9. Hal, apakah? Hadhihi, ini muhandisatun. Aduh, gak muat nih. Muhandisatun. Apakah ini arsitek? Arsitek perempuan ya, muhandisatun tuh. Apakah ini arsitek? Kita ulangi lagi ya tulisannya supaya lebih jelas ya. Hal hadhihi muhandisatun, apakah ini arsitek? Nah, maka jawabannya tadi ya. Oh, ini ada kekeliruan anak-anak. Bukanlah di situ ya. Naam, hadhihi thalibatun. Berarti apakah ini thalibatun? Mohon maaf ya. Salah baca papipnya. Hal hadhihi thalibatun. Tadi papip ngiranya itulah. Apakah ini siswi? Maka jawabannya adalah naam hadhihi thalibatun. Ya. Apakah ini siswi? Naam hadhihi thalibatun. Berarti nomor 9 titik-titik di sini adalah hal hadhihi thalibatun. Nah, kemudian nomor 10 la bal ana falahun. Hal anta tilmizun. Nah, kita tulis ya titik-titiknya nih. Hal anta tilmizun.
apakah kamu siswa? Nah, maka tadi jawabannya la, bukan. Bal, tetapi anak saya falahun, petani. Ini titik-titik untuk nomor 10. Ya. Dan kemudian yang terakhir, saikun, ya, kolom alif nih. Hubungkanlah mufrodat atau kosakata pada kolom alif dengan mufrodat kosakata pada kolom ba. Saikun supir, supir itu dengan mana? Nah, mobil ya, saikun. Berarti saikun supir, sayaratun mobil. Ustadzun guru. Guru itu di mana? Atau hubungannya dengan apa? Dengan siswa. Tobibun, dokter. Hubungannya dengan apa? Dengan orang sakit. Ya, maridun, orang sakit. Soyadun, nelayan. Hubungannya dengan apa? Dengan ikan. Ya. Sa'il baridi, tukang pos. Hubungannya dengan apa? Dengan surat. Ya, tulis Sa'il baridi, tukang pos, risalatun, surat. Demikianlah anak-anak, kita akhiri dengan doa akhir pelajaran. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.